Ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesimpulan, ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama melalui ayat-ayatnya, yaitu ayat qauliyah. Dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Makna di atas adalah tanda kekuasaan Allah pada diri manusia. Adapun Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 166, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua melalui metode Islam, yaitu dengan nakli dan akal. Dalam Quran surat Yunus ayat 100, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Maksud ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya dan semua makhluk yang diciptakannya. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 10, Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Kemudian selain nakli dan akal ada juga membenarkan. Terkandung dalam Quran surat Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikan. Selain nakli dan akal dan juga membenarkan, adapun yang terakhir menghasilkan iman dalam menuju pengenalan Allah SWT dalam metode Islam. Yang ketiga melalui metode selain Islam, yaitu yang pertama dugaan dan hawa nafsu, terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Yang kedua yaitu ragu-ragu, terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba akan datang kepada mereka azab hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu berakibat kufur, terkandung dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 105, yang isinya yaitu mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.